Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Patricia Kartoskondo dari 10 IPS 1. Dan saya Yeremia Dinata dari 10 IPS 1. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas gerakan milenial demi Indonesia maju. Kali ini kita kedatangan teman-teman kita yang hits dan anak milenial zaman sekarang, yaitu Brooklyn dari SMA N15. Halo guys. Dan ada satu lagi nih teman kita, namanya Karin Gracia dari Karol Surabaya. Hai. Sebenarnya kalian tahu nggak sih, dengan adanya generasi milenial seperti kita semua ini, kedepannya Indonesia bisa semakin lebih cepat maju. Sebenarnya karena generasi milenial seperti ini memiliki pendidikan lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Nah iya benar banget, karena tingkat optimisme generasi milenial di Indonesia termasuk jauh lebih tinggi dari antara negara-negara maju yang lainnya. Beberapa bulan yang lalu angka COVID kan sangat tinggi di Indonesia nih. Lalu di kota-kota tertentu melakukan sistem lockdown, salah satunya di kota kita, yaitu di Surabaya. Hal apa sih atau aktivitas apa sih yang kalian lakukan? Di rumah aja, dan waktu itu aku masih SMP, jadi kerja tugas-tugasnya dari TVRI itu. Terus juga kan mau masuk SMA, jadi kadang belajar buat nantinya gitu. Terus yang paling sering itu scroll TikTok, Instagram. Gitu aja sih siklus hidupku selama lockdown. Nah kalau Okin gimana nih? Kalau aku sih biasa dulu tuh di rumah kerja TVRI gitu. Soalnya ya kan aku sama Karin dulu SMP-nya sama gitu kan. Kalau habis TVRI ya scroll TikTok, biasanya main PUBG gitu bareng-bareng sama temen, main ML. Yuk gitu aja sih. Nah, aku juga sama kayak kalian, sama kayak apa ya? Biasanya kan pagi-pagi itu sekitar jam 10 ada tugas TVRI dari guru, kita kerjain. Habis setelah itu kumpulin, bisa main game bareng temen-temen. Terus bantu mama bersih-bersih rumah. Sama yang paling penting sih scroll TikTok sih. Nah aku juga kayak gitu sih. Biasanya aku juga kerja tugas, terus selesai itu aku kayak bersih-bersih rumah. Karena di rumahku itu kayak ada jadwal piket gitu sama saudara-saudaraku buat bersihin rumah. Jadi nggak bisa langsung main, harus bersih-bersih rumah dulu sampai selesai, baru aku bisa main HP. Tuh. Nah, itu kan pas masa-masa masih SMP ya. Kalau gimana kalau pas masa-masa SMA kayak gini? Gimana Karin? Kalau SMA ini sih aku lebih sibuk sekolah. Setiap hari nge-zoom dari jam 7:30 sampai jam 1. Terus selesai sekolah kerjain tugas. Jadi setiap hari terus mesti dikasih tugas terus. Kalau nggak dikerjain malah numpuk. Udah gitu aja. Kalau sekarang sih kesibukanku ya masuk sekolah itu di SMA jam 7 sampai jam 10. Nah itu yang ngerjain tugas gitu. Cuman ya agak beda kan, soalnya dari SD sampai SMP itu swasta terus, baru pertama kali ini masuk SMA negeri. Cuman paling ya kalau habis sekolah gitu, kalau bosan di rumah kadang-kadang ya pergi gitu ke rumahnya temen atau pergi ke mana gitu kan, soalnya kan COVID di Indonesia sudah menurun seperti itu. Tapi walaupun aku pergi itu juga masih ngikuti protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer gitu. Oh, pantes ya di TikTok dan di Instagram ramai sekali. Banyak loh yang membandingkan foto gedung-gedung tinggi saat sebelum lockdown dan saat lagi lockdown. Lakinya benar-benar virus sekali ya. Nah, ternyata dengan adanya sistem lockdown ini, tanpa kita sadari membuat penghasilan gas karbon dioksida menjadi turun loh, dan dapat membantu pulihnya lapisan ozon di bumi. Ngomong soal lockdown tadi, jadi kangen ya sama liburan keluar kota. Kangen sekali berlibur ke tempat-tempat bersejarah. Entah kenapa kayak senang aja gitu loh berlibur di tempat yang banyak peninggalan-peninggalan zaman dulu. Bisa story-story di Instagram. Terus kalau foto di sana estetik gitu ya, kayak vintage gimana gitu. Terus satu lagi nih,
Aku seneng kalau tempat itu bisa dikenal banyak orang, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Kalau kalian gimana nih pas liburan? Kalian juga suka nggak sih berlibur di tempat-tempat yang banyak peninggalan kebudayaannya, kayak di Candi Borobudur ataupun di Candi Prambanan? Aku sih suka berlibur ke tempat kayak gitu, soalnya bisa beli barang-barang unik buat orang terdekatku, terus juga kadang bisa open just tip gitu, jadi kayak teman-temanku yang tinggal di luar negeri atau luar kota bisa punya barang-barang kerajinan yang unik dari kota bersejarah itu. Kalian inget gak sih pas waktu SMP kita kan pergi ke Candi Borobudur? Itu masa paling menyenangkan sih menurutku. Waktu itu masih kita deket-deketnya temenan, terus juga waktu di candi itu waktu foto kayak hasilnya jadi keren gitu, soalnya candinya ada relief-reliefnya gitu. Udah gitu sih. Iya, pas itu keren pol sih, apalagi Candi Borobudur adalah candi terbesar dan tertua yang ada di dunia sampai saat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga memiliki Candi Borobudur itu. Iya bener banget yang dibilang Yeri. Candi Borobudur adalah merupakan candi Buddha tertua di dunia. Maka dari itu banyak turis-turis dari segala penjuru bumi mendatangi Magelang untuk datang ke Candi Borobudur. Sebagai remaja Indonesia, kita juga harus mau belajar budaya negeri sendiri. Tidak hanya belajar, kita juga harus mau untuk memperkenalkan ke mancanegara. Nah, sekarang waktunya kita main mini games nih. Nanti kalian tinggal menyebutkan tarian apa aja yang kalian lihat ya. Yang pertama adalah tarian apakah ini? Ayo, kalian tahu nggak? Tarian ini sudah terkenal di mana-mana loh. Bahkan teman-teman kita yang di luar negara Indonesia juga tahu. Oh, kalau ini aku pasti tahu sih. Ini pasti tari kecak. Biasanya kalau ke Bali aku juga pasti lihat tarian ini. Wah, Karin tahu juga ya ternyata. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tarian ini berasal dari Jawa Timur. Tarian apakah ini? Kalau ini sih gampang, pasti Reok Ponorogo, ya nggak sih? Nah, iya benar-benar jawabannya adalah Reok Ponorogo. Pertanyaan terakhir nih, siap-siap ya teman-teman. Kalau dilihat dari gambarnya sih kayak ada piring-piringnya gitu. Harusnya sih tari piring ya, benar nggak? Ya, padahal aku mau jawab loh. Bener kok tari piring, bener-bener. Sebelumnya, pada masa pandemi seperti ini, banyak orang di luar sana yang memulai usahanya. Ada yang dimulai dengan membuat baju, hingga pun kerajinan tangan. Banyak juga kerajinan tangan karya anak bangsa yang sampai ke mancanegara karena adanya internet. Barang-barang hasil buatan karya anak bangsa seperti Silver Queen, Eiger, CFC, Seiko, Polytron, hingga pun Polygon itu termasuk dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Tujuannya adalah untuk memajukan negara Indonesia. Kalian juga tahu nggak sih tembok besar Cina, Candi Borobudur, Taj Mahal, kota terlarang di Beijing, kuil Angkor. Lalu kalau di Eropa seperti Menara Eiffel di Paris, Colosseum di Roma, Big Ben di London, dan Tower of London. Itu semua adalah peradaban kuno yang pernah ada di dunia. Salah satu tokoh dari benua Eropa pada zaman dulu adalah sebagai contoh Isaac Newton. Dia adalah seorang ilmuwan yang menemukan gerak gravitasi. Dalam bahasa Indonesia, kita diajarkan tentang menulis teks biografi. Menulis teks biografi harus memiliki struktur, dan strukturnya itu ada 3, yaitu ada orientasi, kejadian, dan yang terakhir adalah reorientasi. Kemajuan negara Indonesia tidak hanya dalam bidang transportasi dan pariwisata, tetapi juga harus didukung dalam hal infrastruktur. Jika ingin membuat jalanan yang baik, harus menggunakan rumus trigonometri, agar jalanan yang dibuat
kokoh dan aman. Membangun Indonesia agar semakin maju dan berkembang tidak bisa kita berjuang sendiri, bener kan? Nah, jadi kita perlu orang di sekitar kita untuk dapat maju dan berkembang. Memiliki hubungan yang baik dengan sesama sangatlah penting. Dalam pelajaran sosiologi, kita juga diajarkan untuk melakukan hal baik terhadap sesama. Apa sih contoh dari permasalahan atau yang sering kita sebut dengan gejala sosial? Nah, contohnya adalah pengangguran, kenakalan remaja, kemiskinan, dan korupsi. Nah, sudah dengarkan sedikit cerita dari teman-teman kita? Terima kasih ya teman-teman karena sudah bergabung dalam podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masa depan kita semua. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Saya mewakili kelompok ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya.